Halo semua, kembali lagi di Zsyah dan selamat datang di pembahasan The Sky Giants Part 2 dari Trevor Henderson. Di video sebelumnya, kita sudah diperkenalkan oleh berbagai entitas yang muncul di peristiwa yang disebut sebagai The Sky Giants. Bagi kalian yang nggak tahu, The Sky Giants merupakan peristiwa di mana munculnya entitas atau benda raksasa yang berada pada langit di dunia manusia. Tidak diketahui tujuan mereka apa, tapi dari laporan yang beredar telah dinyatakan banyak pesawat hilang di berbagai bandara di seluruh dunia yang kita sudah tahu apa penyebab pesawat-pesawat tersebut menghilang. Tidak hanya itu saja, mereka para entitas raksasa langit juga muncul di perkotaan dan membawa teror bagi umat manusia pada kejadian tersebut berlangsung. Perlu dicatat kalau sebenarnya peristiwa The Sky Giants ini hanya berlangsung selama sehari saja dan hari berikutnya mereka langsung menghilang entah kemana. Jadi siapakah sebenarnya para entitas raksasa yang disebut sebagai The Sky Giants ini dan seperti apa kemunculan mereka? Ya, siapkan cemilan kalian dan langsung saja ke pembahasannya. Sky Tentacles. Sky Tentacles adalah entitas kosmik raksasa atau supranatural purba yang melintasi dari dimensi yang tidak diketahui ke bumi. Dia muncul dari retakan dimensi atau lubang cacing di langit di atas awan. Panjang tentakel yang muncul dan menjulur ke bumi rata-rata berkisar 34 meter hingga beberapa ratus meter. Sehingga ukuran tubuh aslinya tidak diketahui secara pasti, namun diprediksi bahwa ukuran aslinya sebesar sebuah planet dikarenakan yang muncul itu hanya ujungnya atau kukunya saja. Secara detail, sulur-sulur yang berwarna hitam legam yang sangat masif, fleksibel dan memiliki proyeksi berbulu kecil mirip kaki laba-laba di sepanjang permukaan kulitnya. Entitas ini tidak memiliki wajah, mata ataupun mulut yang terlihat. Struktur tubuh utamanya sepenuhnya tersembunyi di balik awan tebal atau tetap berada di dimensi asalnya. Kehadiran entitas ini selalu ditandai dengan perubahan drastis pada atmosfer bumi. Langit di sekitarnya akan mendadak berubah warna menjadi merah keunguan pekat yang disertai badai petir konstan dan awan yang berputar. Entitas ini memancarkan semacam frekuensi hipnotis supranatural. Manusia yang berada di ruang terbuka dan menatap langsung ke arah tentakel ini akan terhipnotis, kehilangan kehendak bebas dan secara magnetis tertarik terbang ke atas langit menuju sulur-sulur tersebut tanpa perlawanan. Letak paling mengerikannya adalah Sky Tentacles dipercaya memiliki tujuan mistis untuk membawa manusia ke dimensinya. Uniknya, makhluk ini menyukai orang-orang tertentu untuk ditarik ke langit demi apa yang disebut sebagai keselamatan versi entitas ini. Bagi kelompok manusia atau wilayah yang dianggap tidak layak, Sky Tentacles akan bertindak sangat agresif. Dia akan menghempaskan tentakel raksasanya ke permukaan bumi untuk meratakan seluruh gedung, infrastruktur atau kota kecil dalam sekejap. Makhluk ini cenderung berburu pada malam hari saat terjadinya badai besar. Begitu misinya selesai atau keberadaannya mulai direspon oleh serangan militer manusia, dia memiliki tendensi untuk langsung menarik kembali tentakelnya masuk ke dalam portal dimensi dan menghilang tanpa jejak. The Sky Stalker. The Sky Stalker sesuai dengan namanya, makhluk ini menghuni lapisan atmosfer atas dan dikenal sebagai pengintai yang sangat pasif namun mengerikan. Kemunculan entitas ini berada di wilayah pegunungan tinggi, lapisan awan tebal dan area stratosfer. Dia memiliki ketinggian sekitaran 9 km dan lebar bentangannya sekitaran 11 km. Wujud utamanya memiliki bentuk yang aneh, abstrak dan tidak beraturan. Memiliki kulit berwarna coklat muda dengan tekstur kasar yang seringkali tersamarkan oleh kabut gunung. Tubuh bagian bawahnya dilengkapi dengan 3 buah tentakel raksasa yang menjulur ke atas. Organ wajah seperti mata, hidung atau mulut tidak terdeteksi secara visual karena sebagian besar tubuh raksasa ini selalu tertutup oleh gumpalan awan mendung atau puncak gunung. Ciri khas utama dari The Sky Stalker adalah ketidakmampuannya untuk dilihat secara utuh oleh mata manusia. Dia memanfaatkan struktur alam seperti
melewati barisan pegunungan tinggi dan kabut tebal untuk menyembunyikan wujud aslinya. Sehingga manusia dari darat biasanya hanya bisa melihat ujung tentakelnya yang bergerak lambat di balik awan. Berbeda dengan para raksasa destruktif yang menghancurkan kota dengan serangan fisik, The Sky Stalker memancarkan rasa tidak nyaman dan ketakutan psikologis yang mendalam bagi siapa saja yang menyadari kehadirannya di langit. Entitas ini tidak agresif secara fisik dan sangat jarang bergerak secara aktif. Dia lebih sering diam membeku di atas langit pegunungan selama berhari-hari, hanya menatap dan mengawasi wilayah di bawahnya. Meskipun pasif, dalam lembar datanya tercatat bahwa makhluk ini memiliki sentimen negatif atau tidak menyukai manusia, hewan maupun sesama entitas raksasa lainnya. Kehadirannya di atas langit seringkali dianggap sebagai pertanda buruk atau awal dari sebuah bencana yang tidak diketahui. Sky Demon. Sky Demon adalah salah satu entitas kosmik terbesar dan paling menakutkan di antara para entitas raksasa kosmik lainnya. Sky Demon berada di level skala kosmik yang jauh melampaui ukuran makhluk seperti Dead Snow Moon dengan ancaman yang berskala planet. Kemunculan entitas ini berada di exosphere luar angkasa dan lapisan atmosfer di atas bumi. Estimasi ukuran entitas ini berskala kosmik dengan diameter atau tinggi tubuh diperkirakan mencapai 3.900 km atau lebih. Memiliki wujud dasar humanoid raksasa berwarna gelap dengan siluet menyerupai iblis. Bagian kepalanya dilengkapi dengan struktur mirip tanduk yang memanjang. Karena ukurannya yang terlampau masif, tubuh bagian bawahnya tidak pernah terlihat dari permukaan bumi karena selalu berada jauh di atas lapisan awan terdalam. Sky Demon memiliki kemampuan untuk memicu kerusakan topografi bumi. Setiap kali dia mengarahkan energi atau menusuk permukaan bumi, tindakan tersebut menciptakan gelombang kejut luar biasa yang melontarkan tanah keluar dan membentuk kawah-kawah raksasa baru di bumi. Sebagian besar waktu hidupnya dihabiskan dalam posisi diam, tidak bergerak di orbit langit. Ia hanya akan mengambang di atas atmosfer, menatap ke bawah ke arah pemukiman manusia, gereja atau rumah-rumah warga dari atas awan. Fase ini memicu teror psikologis massal bagi populasi di bawahnya. Meskipun biasanya hanya mengawasi, Sky Demon terkadang beralih menjadi sangat agresif secara acak. Ketika fase ini terjadi, ia akan mulai menyerang daratan tanpa peringatan, menghancurkan ekosistem benua dan memicu bencana alam global. Karena ukurannya yang tidak masuk akal, Sky Demon tidak memiliki predator alami dalam ceritanya. Ia bertindak sebagai entitas absolut yang melayang mandiri di luar angkasa dan sesekali singgah di atmosfer bumi. Sky Screamer. Sky Screamer yang juga dikenal sebagai 20th Century Boy atau The Sky Figure Screamer adalah salah satu entitas raksasa yang memiliki siluet abstrak menyerupai gurita langit raksasa yang sangat menyeramkan. Entitas ini muncul di langit malam hari, area perkotaan padat, dan seringkali muncul di tengah badai besar. Berdasarkan catatan tingginya diperkirakan sekitar 22 meter atau 70 kaki, namun visual aslinya mengindikasikan bahwa ukuran makhluk ini jauh lebih masif, mampu menjulang melampaui puncak gedung-gedung pencakar langit di kota. Wujudnya berupa siluet hitam legam menyerupai gurita atau ubur-ubur raksasa. Entitas ini tidak memiliki leher, bahu, ataupun organ tubuh humanoid. Wujud atasnya murni berupa kepala raksasa yang langsung terhubung dengan tentakelnya. Memiliki dua lubang mata besar serta sebuah lubang mulut segitiga yang menganga lebar, layaknya ekspresi sedih, terkejut, atau cemberut. Mata dan mulutnya memancarkan cahaya putih terang benderang. Efek ini bukan berasal dari bola mata organik, melainkan karena kepala makhluk ini merongga dan memancarkan cahaya misterius dari dalam tubuhnya. Memiliki deretan tentakel tebal dan panjang yang menjulur bebas ke bawah dari area lehernya. Sisi tentakel kanannya dilaporkan lebih kaku, runcing, dan tajam dibandingkan tentakel lainnya. Sesuai namanya, yaitu Screamer, entitas ini mampu mengeluarkan gelombang suara frekuensi rendah menyerupai geraman berat atau teriakan distorsi elektronik. Suara ini sangat keras hingga mampu memecahkan kaca-kaca gedung perkantoran, merusak sistem pendengaran manusia dari jauh, dan memicu kepanikan massal. Ketika dalam kondisi terdesak atau sedang bertempur dengan militer, Sky Screamer dapat melepaskan gelombang energi kinetik dari rongga mulutnya yang mampu meluluh lantakkan infrastruktur kota di bawahnya. Sky Screamer tidak memburu manusia untuk dimakan. Sifat permusuhannya diwujudkan dengan cara menjulurkan tentakelnya ke daratan untuk menangkap dan menculik manusia secara massal.
Di dalam ceritanya, orang-orang yang layak ditangkap akan dibawa naik ke langit untuk dikirim ke dimensi yang disebut sebagai tempat yang layak. Namun di sisi lain, bagi kelompok manusia yang dianggap tidak layak, maka tentakel kasarnya akan bertindak destruktif dengan cara meremukkan mereka atau menghancurkan pemukiman tempat mereka berlindung. Entitas ini memiliki kecenderungan tinggi untuk muncul saat langit malam dilandai badai petir dan angin ribut. Gemuruh badai alami seringkali ia manfaatkan untuk menyamarkan suara teriakan distorsinya sebelum mulai bermanifestasi di atas kota. Skyflower. Skyflower adalah salah satu entitas raksasa berskala masif yang memiliki keunikan karena berburu di bawah terangnya sinar matahari. Berbeda dari kebanyakan para entitas raksasa sebelumnya yang berburu di malam gelap gulita atau badai petir, Skyflower justru berburu di siang hari. Kemunculan entitas ini berada di eksosfer atas wilayah langit terbuka bebas dan area di atas awan stratosfer. Ukuran entitas ini diperkirakan berkisar antara 500 meter hingga beberapa kilometer dari ujung ke ujung. Dari permukaan bumi, entitas ini memiliki tubuh bulat besar yang seringkali memancarkan pantulan cahaya. Struktur ini kerap disalahartikan oleh manusia atau mangsanya sebagai satu bola mata tengah yang sangat besar. Fakta mengerikan yang diungkap oleh Trevor Henderson adalah bahwa mata besar tersebut sebenarnya merupakan rahang samping yang menutup secara horizontal. Ketika terbuka, rahang ini siap menelan apa saja yang mendekatinya. Di sekeliling rahang tengahnya terdapat sulur-sulur hitam atau gelap yang mencuat ke segala arah, membentuk siluet yang menyerupai kelopak bunga layu berukuran masif. Siluet melingkar inilah yang membuatnya dijuluki sebagai Skyflower atau bunga langit. Kebanyakan para entitas raksasa langit lainnya bersembunyi di dalam pekatnya awan mendung atau kegelapan. Namun Skyflower memanfaatkan posisi matahari yang terik untuk menyilaukan pandangan makhluk di bawahnya. Letaknya yang berada sangat tinggi membuat siluetnya tersamarkan oleh pembiasan cahaya siang hari yang membuat siapa saja yang melihat ke arah Skyflower akan tersilaukan. Untuk menarik mangsanya yang berada di lapisan udara lebih rendah, Skyflower diperkirakan dapat memanipulasi tekanan udara lokal atau memancarkan gelombang frekuensi yang menarik objek terbang secara perlahan ke arah rahangnya tanpa disadari. Karakteristik perilakunya yang paling mendasar adalah aktif berburu pada hari-hari yang cerah. Ketika langit bersih dari awan mendung dan matahari bersinar terang, itulah saat di mana Skyflower mulai membuka kelopaknya dan mengintai mangsanya. Rahang melingkar yang tampak seperti mata raksasa berfungsi sebagai umpan visual. Pesawat terbang yang salah mengira sebagai arah matahari akan terjebak ke dalam gigitan rahangnya yang besar itu. Oke, sampai di sini saja pembahasan kita tentang The Sky Giants. Gimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini? Sebenarnya masih banyak banget para entitas raksasa The Sky Giants yang masih belum kita bahas di dalam video kali ini. Jadi kita bakal lanjut bahas The Sky Giants kapan-kapan aja. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk request pembahasan berikutnya. Sudah? Kalau sudah, see you next time video. Bye.